Halo semua, ketemu lagi. Sebelumnya selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun ini kita semakin sukses dan jaya, dan semua harapan-harapan yang kita akan capai di 2021 ini tercapai. Oke, kali ini kita akan mereview di awal tahun 2021 itu. Kita akan mereview sebuah smartphone yaitu Poco X3 NFC. Poco X3 NFC ini sudah saya gunakan selama sebulan terakhir. Saya belinya di akhir November ya, awal Desember 2020. Ini sudah saya pakai selama 1 bulan. Jadi sekarang sudah saya bisa simpulkan, sudah saya selesai review Poco X3 NFC ini. Gimana kualitas dari Poco X3 NFC? Saksikan terus video berikut ini. Ya, bicara mengenai desain Poco X3 NFC ini, dia desain kameranya ini unik ya, segi panjang terus agak melengkung di kedua sisinya, kemudian ada pola lingkaran, kemudian ada garis lurus di sini, terus branding Poco-nya dan melengkung ya. Ini sih desainnya cukup unik ya, punya ciri khas tersendiri nih yang saya suka. Kemudian kamera depannya udah bentuknya punch hole. Ini luas layarnya 6,67 inci ya, IPS LCD dengan resolusi Full HD. Kemudian ini dimensinya panjangnya 165,3, lebarnya 76,8 dan ketebalan 9,4 mili. Dia beratnya bobotnya 215 gram. Ya. Ini bahannya masih polikarbonat, kemudian frame-nya aluminium dan depannya ini kaca Corning Gorilla Glass 5. Dia masih udah USB Type-C tentu saja, di speaker, headphone jack masih ada. Ya, secara desain ini looksnya kebetulan saya yang punya ini varian yang warna cobalt blue ya, ada shadow grey juga. Yang warna biru ini cukup oke sih, premium, kelihatan premium sekali, glossy ya, finishingnya glossy. Jadi secara desain menurut saya Poco X3 NFC ini punya ciri khas sendiri dan kelihatan premium dan garang ya, cukup cocok sekali buat cowok ya kalau saya lihat ya. Ya untuk cewek juga bisa sih, cuman ini menurut saya prefernya cocoknya buat cowok ya, laki-laki ya. Biasanya garang, premium dan punya ciri khas tersendiri. Oke, bicara performa, Poco X3 NFC ini ditenagai oleh chipset Snapdragon 732G dengan fabrikasi 8 nanometer ya. Dia pakai 2 core dengan kecepatan 2,3 GHz Kryo 470 Gold dan 6 core dengan kecepatan 1,8 GHz Kryo 470 Silver dengan GPU Adreno 608. Nah, gimana performa bermain game kalau untuk multitasking biasa ya, kayak sosial media, Instagram, ini nggak ada masalah sih ya, aman, buka tutup aplikasi aman. Kemudian baca di TikTok juga nggak ada masalah untuk aplikasi ini, lancar. Ini saya udah pakai mode 120 Hz nya ya displaynya, jadi ini smooth sekali ya rasanya. Jadi ini kita bisa lihat settingnya di sini, display ya, ini udah refresh rate-nya 120 Hz yang saya setel ya. Jadi kemulusannya ini bisa dirasakan kalau buka tutup aplikasi atau scroll seperti ini ya, kelihatan sekali mulus dan lancar, kenceng sekali ini ya. Ini buka Instagram seperti ini. Nah, bagaimana ketika dia digunakan untuk bermain game? Nah, di sini saya sudah menyediakan PUBG Mobile, PES 2021 sama Genshin Impact ya. Kita coba bermain ketiga game tersebut. Bagaimana mulus apa tidak Poco X3 NFC ini dengan Snapdragon 732-nya bermain ketiga game tersebut. Oke, kita coba bermain game ya. Ya, untuk PUBG Mobile dia settingannya grafiknya bisa di SD High ya, paling tinggi ya, atau Smooth Ultra ya. Kita di SD High aja.
intinya realistik ya. Oke, coba kita masuk ke area permainan. Ini soundnya saya maksimalin ya, kemudian brightnessnya juga tadi sudah saya maksimalin. Jadi bisa didengar sendiri kualitas visual dan audio dari Poco X3 NFC ini. Kalau saya lihat di sini sih cukup lancar ya, ini di SDH ya. Cukup smooth sih berlari seperti ini di game PUBG Mobile. Oke. Ya, kalau ini di game Genshin Impact ya. Kita coba bermain Genshin Impact sekarang ya. Tadi PUBG Mobile cukup lancar. Ini sih kayaknya juga lancar aja ya. You can use that console to open the door. Wow, I can see so far into the temple. Ini suaranya juga saya fullin ya. Saya masih belum lancar ya bermain ini ya. Cuma sejauh ini sih cukup lancar game ini dimainkan di sofa sih cukup lancar ya. Ya, cukup lancar. Game terakhir ini PES 2020, saya setting grafiknya high, yang paling tinggi ya. Kemudian ini frame rate-nya 60 frame per second, yang paling tinggi juga. Ini brightness-nya saya maksimalin dan soundnya juga saya maksimalin. Oh ya, Poco X3 NFC ini ada dua varian, RAM 6 internal 64 dan 128 ya, RAM 8 dan internal 128. Kemudian dia pakai Android 10 dan MIUI 12 ya. Kita coba aja.
langsung ke permainan, sekaligus dilihat gini juga ya kualitas sound dan displaynya ya, kecerahannya Poco X3 NFC ini. Ini stereo juga ya, speakernya kenceng. Nah, ini lancar ya, nggak patah-patah ya kelihatan. Ya, lancar. Di ponsel Poco ini dan ponsel Xiaomi lainnya itu dia ada namanya fitur game turbo ya, untuk meningkatkan performa game. Di sini kita lihat di special feature, jadi ada second space juga di ponsel Redmi Xiaomi itu ada ya, ini Redmi Note 9 Pro yang kemarin saya review juga ada kayak gini ya. Jadi di game turbo ini untuk meningkatkan performa gaming ya, coba kita buka saja PUBG Mobile ya. Ya, ada satu fitur menarik dari Poco X3 NFC ini ya, jelas tentu saja dari namanya ada NFC-nya, tentu fitur NFC sudah disematkan di sini ya. Nah, ini NFC-nya sudah aktif, jadi kalau kita punya kartu seperti ini flash, kita tinggal tempelkan di belakang aja. Nah, kita bisa cek jumlah saldo kartu flash kita atau e-money ya. Kemudian daripada itu kita ada fitur yang lainnya nih, special feature game turbo tadi sudah dibahas di game. Kemudian ada second space, jadi kita ini seolah punya dua handphone dalam satu perangkat ya. Ini kita masuk second space, jadi kita bisa install aplikasi juga di second space, cuma ini pasti makan memori internalnya juga ya. Jadi saya install game juga di second space ini. Bisa kalau mau balik lagi tinggal switch, kemudian mau pakai fingerprint atau pattern. Nah, ini udah balik lagi ke first space nya. Kemudian kita bisa dual WhatsApp juga sebenarnya ya, bisa menggandakan WhatsApp juga di sini. Apps ini kita bisa dual apps ya. Nah, ini kita tinggal slide ke sini, dia akan ganda itunya aplikasi yang kita ingin gandakan gitu ya. Oke, mungkin itu saja fitur-fitur menarik yang ada di Poco X3 NFC. Oke, untuk kamera dia ada 5 ya, ada 4 dengan satu lampu flash, bentuknya ada 5 titik gini, satunya lampu flash. Kamera utamanya itu 64 megapiksel dengan aperture 1.9 ya, wide PDAF. Kemudian ada 13 megapiksel f2.2 ultra wide dan 2 megapiksel f2.4 makro dan 2 megapiksel f2.4 juga untuk depth sensor. Sedangkan kamera selfie-nya yang bentuk pansel ini itu beresolusi 20 megapiksel dengan f2.2 wide ya. Saya sudah ada sampel foto dan video dari Poco X3 NFC ini ya. Ini menu ketika buka menu kamera di Poco X3 NFC ada HDR di sini, bisa kita aktifkan ya. Ya, HDR, terus ada AI-nya. Kemudian di sini ada video, foto, pro, mode pro, portrait dan more. Kalau kita pencet more, ini ada short video, ada front and back, time lapse 64 megapiksel, long exposure, slow motion, panorama. Kemudian kita bisa tambahkan watermark juga di situ ya, di menu setting ya.
Oke, gimana kualitas foto dan video dari Poco X3 NFC? Saya sudah ada sampel foto dan videonya, silahkan dinilai sendiri kualitas foto dan video dari kamera Poco X3 NFC berikut ini. Ya, ini adalah perekaman kamera belakang Poco X3 NFC. Masih di 1080p tapi di 60 frame per second. Ini saya di videonya juga on ya. Silakan dinilai sendiri kualitas perekaman kamera belakang Poco X3 NFC di 1080p 60 frame per second. Ya, kalau ini rekaman kamera belakang Poco X3 NFC di resolusi 4K. Steady video on juga nyala ya. Ya, ini adalah rekaman kamera belakang Poco X3 NFC. Silakan dinilai sendiri kualitas perekaman kamera belakang di resolusi 4K. Ya, ini adalah contoh perekaman kamera belakang Poco X3 NFC di resolusi 1080p 30 frame per second. Ini steady videonya on ya, untuk di resolusi 1080p 30 frame per second. Silakan dinilai sendiri kualitas rekaman kamera belakang Poco X3 NFC. Ya, kalau ini rekaman kamera belakang depan Poco X3 NFC. Untuk kamera depan ini tidak ada stabilisasi ya, ini di resolusi 1080 menurutku ya. Silakan dinilai sendiri kualitas rekaman kamera depan Poco X3 NFC. Oke, kesimpulannya Poco X3 NFC ini sebagai sebuah smartphone mid-range memang benar motor simbolnya dia atau tagline-nya dia adalah the real mid-range killer. Kita lihat di mana performa kameranya luar biasa, performa chipsetnya untuk memainkan game-game berat cukup bisa diandalkan, kemudian banyak fitur yang cukup dibutuhkan pada saat ini seperti NFC, kemudian ada USB Type-C dengan baterai besar, fast charging 33 watt. Itu sangat menunjang sekali untuk daily use sehari-hari. Dengan harga segini sih sebenarnya memang tepat. Tagline-nya dia adalah the real mid-range killer. Secara kualitas dan bentuk desain juga cukup premium. Ya, saya tidak ada raguan untuk merekomendasikan Poco X3 NFC ini sebagai pilihan untuk kelas menengah. Sehingga tagline the real mid-range killer menurut saya cukup pas untuk Poco X3 NFC. Oke, terima kasih ya sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Silakan saja drop komen di bawah yang pertama kali mengenai Poco X3 NFC.